Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Ribrata Salata lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Berita Injil edisi hari Minggu tanggal 7 Agustus tahun 2022. Saya sungguh berharap saudara semua dalam keadaan sehat kuat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan senantiasa dilimpahi berkat-berkat Tuhan. Mari saudara-saudara kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih setia Tuhan begitu luar biasa kami rasakan dalam hidup kami, khususnya di sepanjang hari ini. Tuhan perkenankan kami, memungkinkan kami untuk kami boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman dalam persekutuan hari Minggu. Kiranya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan di sepanjang hari ini itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami begitu terbatas dan lemah untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh memohon pimpinan Roh Kudus hadir bersama kami, menolong kami, memampukan kami untuk kami mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Ampuni salah dan dosa kami dan terima kami yang datang berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini akan kita baca dari kitab Mazmur 31 ayatnya yang kedua. Mazmur 31 ayat 2, firman Tuhan. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh berbahagia setiap kita yang masih diberikan kesempatan untuk boleh membaca, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam satu tema perenungan, aman bersama Tuhan. Aman bersama Tuhan. Saudara-saudara, hidup kita seringkali mengalami yang namanya kesulitan. Kesulitan dalam persoalan keluarga, pekerjaan, atau persoalan-persoalan yang lainnya. Jikalau kita ingin aman di saat-saat sulit, kita harus melakukan beberapa hal berikut ketika berada dalam persoalan besar. Yang pertama, jangan mengandalkan manusia tetapi andalkanlah Tuhan. Kalau kita perhatikan Mazmur 31 ayat 1-9, ada pengulangan kalimat yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama, yaitu jika mengandalkan manusia kita pasti kecewa. Meminta tolong kepada orang lain boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai menggeser posisi Tuhan sebagai satu-satunya tempat sandaran kita. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kita pun bisa kecewa kalau minta tolong kepada manusia. Manusia bisa menolak atau mengabaikan permintaan kita. Namun kita tidak akan kecewa jika Tuhan yang jadi sandaran dan harapan kita. Karenanya, marilah selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kedua, berdoa dan percaya kepada Tuhan. Dalam pembacaan kita, ayat 2a dikatakan, padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Artinya, jika kita sedang dalam kesulitan, kita harus berdoa dan percaya bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan. Jika kita butuh uang atau kesembuhan atau pekerjaan, yakinlah bahwa Tuhan bisa menolong walaupun jenis pertolongannya tidak selalu dalam bentuk uang, kesembuhan, atau pekerjaan yang kita minta, tapi bisa dalam bentuk-bentuk lain. Pemazmur mengajarkan ketika kita berdoa,
kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan tersedia pertolongan. Pertolongan Tuhan luar biasa meskipun waktu dan cara Dia menolong kita bisa berbeda dengan apa yang kita pikirkan dan harapkan. Mari saudaraku, andalkan Tuhan Yesus dalam setiap kesulitan yang saudara hadapi. Terus tekun berdoa memohon belas kasihan-Nya untuk menolong, mengangkat saudara dari kesulitan. Dan terus percaya bahwa Dia pasti sanggup memberikan keamanan yang mengatasi segala persoalan-persoalan saudara. Mari kita berdoa saudara. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa malam hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan yang sungguh indah, sungguh luar biasa, yang juga mengingatkan kami bahwa dalam kehidupan kami sebagai manusia, kami seringkali mengalami yang namanya kesulitan. Begitu banyak macam kesulitan-kesulitan yang kami hadapi dalam hidup kami. Kami mau terus bersandar kepada Tuhan dalam menjalani, dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan ini. Kami mau terus mengandalkan Tuhan karena kami sungguh percaya bahwa pertolongan Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya. Kami tidak mau menaruh harapan kami kepada manusia karena kami bisa kecewa. Tapi kami mau terus mengandalkan Tuhan, berdoa dan percaya kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pertolongan, ada pengharapan, ada jawaban dari setiap persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Bapa kami dalam sorga, mampukan kami untuk kami terus bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, terus berdoa dan percaya kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami, bahkan dalam setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi. Kiranya Roh Kudus terus menolong kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk terus berjalan bersama Tuhan dalam hari-hari hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami sungguh menyadari bahwa tubuh kami begitu lemah dan terbatas, dan bisa saja terkena sakit penyakit. Oleh karena itu kami mohon Tuhan pulihkan kesehatan dari saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan berkenan memakai setiap upaya-upaya pengobatan untuk kemudian menjadi sarana kesembuhan di tangan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya juga terus memelihara kehidupan mereka, menguatkan kehidupan mereka, mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka melalui usaha pekerjaan, karya yang mereka kerjakan. Kiranya itu boleh berhasil oleh karena penyertaan Tuhan dan dipakai untuk kelangsungan kehidupan keluarga kami. Pemerintah kami juga terus doakan. Kiranya Tuhan memberkati para pemerintah kami, mulai dari pusat sampai pelosok-pelosok daerah. Kiranya mereka boleh memerintah dengan baik, penuh hikmat bijaksana daripada Tuhan sendiri, sehingga kami pun boleh merasakan di negara kami, bangsa kami, rasa aman tentram oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan berkati kami, jauhkan kami daripada segala yang jahat. Kiranya kami boleh beristirahat dengan baik, dan besok pagi atas perkenanan Tuhan kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, menjalani hari-hari hidup kami dengan tuntunan daripada Tuhan sendiri. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Terima kami yang datang berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan yang juga telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam.